Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alem Habibi di channel Sahabat Perawat ID. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik tombol like dan subscribe, dan juga yang sudah komentar di kolom komentar. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini juga saya akan membahas tentang kegawatan sistem pernapasan. Ini kemarin ada yang sempat tanya di kolom komentar, tapi komentarnya sudah hilang ya. Mungkin sudah dihapus, tapi ini saya buatkan kegawatan sistem pernapasan yang pernah diminta di kolom komentar. Oke, lanjut. Kasus kegawatan di sistem pernapasan yang banyak ditemukan adalah penyebabnya obstruksi jalan napas dengan adanya sekret atau perdarahan, lidah jatuh ke belakang karena penurunan kesadaran, dan adanya benda asing pada jalan napas. Oke, tiga ini yang perlu teman-teman ingat. Ini biasanya terjadi kasus kegawatan di sistem pernapasan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masalah yang mengancam pernapasan ya, serta tindakan apa nanti yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang mengancam pernapasan tersebut. Di sini ada tension pneumotoraks, terjadi karena masuknya udara ke dalam rongga pleura dan tidak dapat keluar lagi. Terjadi peningkatan tekanan intrapleura sehingga paru-paru menjadi kolaps, menyebabkan mediastinum terdorong ke sisi yang sehat, yang ditandai dengan sesak napas hebat, tracheal, deviasi, dan pengembangan paru yang tidak simetris. Nah, teman-teman, ini adalah pengertian secara singkat, tetapi ini sudah mengena semuanya, jadi bisa disingkatkan juga. Tension pneumotoraks itu pasiennya sangat sesak, kemudian trakea itu bergeser ke arah yang sehat, dan terjadi distensi vena leher. Tindakan apa yang biasanya diberikan? Jadi tindakannya adalah needle tracheosintesis di ICS 2 mid clavicula. Biasanya itu ya tindakannya. Oke, lanjut. Yang kedua ada open pneumotoraks, terjadi karena benda tajam atau adanya luka tembus pada paru dengan karakteristiknya adalah sesak napas hebat. Apnea, penyebab karakteristik dan tanda gejala, penilaian hasil keseimbangan asam basa, asidosis, dan alkalosis. Nah, jadi secara singkatnya open pneumotoraks itu paru menghisap udara lewat lubang luka. Tindakan apa yang biasa dilakukan di kegawatan pada sistem pernapasan? Yaitu tutup dengan kasa 3 sisi yang kedap udara. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pendekatan proses keperawatan, fokus pada pengkajian, menentukan suara napas pasien, apakah ada suara napas wheezing, stridor, karena stridor itu karena edema faring ya, atau laring, cedera inhalasi ya. Kemudian gargling, adanya penumpukan cairan ataupun darah, dan snoring itu mengorok, yaitu sering terjadinya pasien itu terjadi atau terdengar suara snoring karena pangkal lidah jatuh ke belakang. Kemudian bunyi ronki, dyspnea, napas cepat dan pendek, adanya jejas di area dada, pergerakan dada, retraksi interkostal, kemudian cyanosis perifer, VPS, pengkajian pada kasus henti napas, kemudian menginterpretasikan hasil AGD terkait keseimbangan asam basa. Yaitu pada fokus pengkajian. Lanjut. Pada fokus masalah yang pertama yaitu bersihan jalan napas. Kalau muncul diagnosa keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif misalnya, itu adanya akumulasi sekret atau darah atau benda asing yang ada di jalan napas. Itu yang utamanya fokusnya. Kemudian yang kedua, kerusakan pertukaran gas. Ini biasanya pada kasus
atelektasis paru atau adanya kebocoran paru. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan TB kronik. Itu misalnya ya. Kemudian gangguan pola napas. Masalah tidak langsung pada organ paru dan jalan napas. Terjadi gangguan pada otot bantu napas atau ekspansi dada. Kemudian pada pasca bedah toraks. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Fokus intervensi dan implementasi. Perencanaan keperawatan dan bagaimana cara melaksanakan rencana tersebut ya. Implementasikan airway management, manajemen jalan napas ya. Bagaimana cara mengatasi sesak napas, bebaskan jalan napas tanpa dan dengan alat bantu. Jadi yang pertama dengan membebaskan jalan napas tanpa alat bantu bisa menggunakan teknik head till chin lift. Ini bisa digunakan apabila pasien tidak dicurigai cedera servikal. Jaw thrust dilakukan yaitu karena atau kita curigai terjadinya cedera servikal. Kemudian abdominal thrust, chest thrust, dan back blow. Seperti itu misalnya. Untuk back blow ini untuk bayi misalnya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan alat. Yaitu yang pertama bisa menggunakan oropharyngeal airway, nosotracheal airway, laryngeal mask airway, intubasi endotracheal. Nah, itu salah. Itu yang menggunakan alat ya. Kemudian lanjut. Yang kedua bisa diberikan oksigen dengan berbagai alat, misalnya menggunakan nasal kanul. Nasal kanul ini berapa sih yang digunakan? Misalnya 2 sampai 6 LPM. Gitu. Sebenarnya simple mask, rebreathing mask, non rebreathing mask ini biasanya kalau di teori itu kan 10 sampai 12 LPM, tapi kalau di lapangan bisa lebih ya. Maksimal ini Jackson Racey dan BVM. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan tindakan suction. Suction ini karena adanya penumpukan cairan atau darah tadi ya di jalan napasnya. Jadi tindakan suction itu bisa dilakukan. Melakukan tindakan untuk penyelamatan nyawa pasien, life saving ya. Nah, needle tracheostomy ini bisa dilakukan. Kemudian needle thoracosintesis tadi untuk tension pneumotorak ya, yang dilakukan di ICS kedua mid clavicula dan CTT. Kemudian cervical spin fixation. Kemudian bisa posisi fiksasi benda tertancap dan pemasangan kasa dengan fiksasi 3 sisi. Kemudian pengambilan AGD dan pengaturan posisi pasien. Nah, seperti itu ya. Jadi pengambilan AGD juga ini dilakukan. Oke, lanjut. Pada fokus evaluasi, apa sih yang kita evaluasi setelah kita lakukan tindakan? Yang pertama, fungsi pernapasannya, kepatenan jalan napasnya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tanda-tanda vital, dan yang keempat nilai AGD ya, analisa gas darah. Jadi evaluasi di sini adalah evaluasi setelah diberikan tindakan tadi, dan diharapkan hasil evaluasinya ini adalah membaik begitu ya. Jadi teman-teman yang belum bisa membaca nilai AGD ya, analisa gas darah, nanti di video berikutnya saya akan buatkan yang sangat singkat ya. Biasanya ini juga muncul, nilai AGD ini muncul di uji kompetensi profesi nurse ya. Kalau saya kemarin profesi nurse, jadi muncul di uji kompetensi. Itu penting sekali untuk dipahami dan mudah. Dan itu adalah trik menjawabnya juga banyak. Nanti akan saya buatkan video. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila teman-teman ada yang kurang dalam penyampaian saya silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu like, komentarnya juga sudah bagus, dan subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukses selalu. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.